1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 25. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemalah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab katanya, Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, Aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, Tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang, lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, Suaramu kah itu, anakku Daud? Jawab Daud, Suaraku, tuanku raja. Lalu berkatalah ia, Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari harapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, Inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah, salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya,
Seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya, itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, "Di tanah Negeb Yehuda," atau "di tanah Negeb orang Yerahmeel," atau "di tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud." Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Pada waktu itu orang Filistin menggerakkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau berserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan katanya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku."
Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembeli itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat 8 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amsal pasal 14 ayat 23 sampai ayat 25. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyembur kebohongan adalah pengkhianat. Yohanes pasal 7 ayat 30 sampai ayat 53. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu,
Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, 'Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada?' Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.' Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Dia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya.